Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Ada sarapan? Belum. Di sini kita makan sama-sama ya. Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, saya nabda'u bi qiraatil Fatihah. Baik. Di sini mungkin ada di antara kita yang pernah merasa gagal ya, baik ketika ujian. Kemudian apa yang kita lakukan di situ? Kita bakal mengeluh atau justru kita bangkit? Bangkit. Nggak pernah gagal ujian. Mengeluh dulu. Gimana ya? Kita mengeluh atau bangkit? Mengeluh dulu. Mengeluh baru bangkit. Ya. Mengeluh. Nah, baik, di sini kita akan bahas bersama-sama ya tentang akhlak yang baik ini, akhlak terpuji. Jadi akhlak terpuji ini merupakan sikap atau perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam serta norma sosial. Jadi perilaku ini mencerminkan akhlak mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak terpuji ini merupakan perbuatan atau sikap yang baik yang harus diterapkan sebagai seorang muslim itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang pertama itu ada ikhtiar. Jadi ikhtiar ini merupakan usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah serta disertai dengan doa. Di dalam Quran surah An-Najm itu disebutkan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia ini hanya memperoleh dari apa yang telah diusahakan. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu atau kita menginginkan sesuatu atau kita mempunyai cita-cita ya, jadi kita itu perlu yang namanya ikhtiar atau usaha dengan sungguh-sungguh. Karena usaha ini sangat penting teman-teman, anak-anak sekalian ya. Kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan jika kita tidak berusaha. Dalam Al-Quran dijelaskan, dikatakan dalam Al-Quran itu Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya, ya kan? Pernah dengar ayatnya kan? Nah, jadi untuk merubah diri kita sendiri, untuk mengupdate diri kita sendiri, itu harus dari diri kita sendiri, harus ada ikhtiarnya gitu. Jadi tidak bisa kita mengharapkan langsung biarkan saja Allah yang mengatur segalanya, itu nggak bisa ya. Jadi harus ada ikhtiar dari dalam diri kita. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah tawakal. Tawakal ini merupakan berserah kepada Allah setelah usaha maksimal dengan sungguh-sungguh. Kemudian dapat menerima dengan lapang dada dengan apa yang telah Allah tetapkan. Quran surah Al-Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal merupakan berserah kepada Allah. Jadi setelah kita tadi berikhtiar, usaha dengan sungguh-sungguh, kemudian kita tawakal. Tawakal berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima hasilnya. Jadi tidak bisa kita cuma berikhtiar tanpa tawakal, kemudian tidak bisa juga kita bertawakal tanpa ikhtiar. Tawakal tanpa ikhtiar itu sia-sia, kemudian ikhtiar tanpa tawakal itu termasuk sombong. Kemudian sabar. Sabar ini adalah kemampuan menahan emosi, keinginan dan diri dalam situasi sulit atau ujian tanpa mengeluh. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, dalam pertolongan itu dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Ya. Jadi kita tuh harus senantiasa bersabar, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam berjuang. Jadi ini juga masih bersangkutan dengan yang kita bahas sebelumnya,
Jadi pertama kita berikhtiar, kita usaha dulu, kemudian tawakal berserah pada Allah, dan kita juga harus bersabar dengan hasil, dengan proses yang kita lakukan saat itu. Ya. Jadi sabar itu adalah kemampuan kita menahan diri, baik itu emosi atau keinginan yang sulit tanpa kita perlu mengeluh gitu. Coba sekarang saya mau tanya kepada salah satu siswa, menurut Anda sabar itu ada batasnya atau tidak? Menurut saya kalau itu tidak ada. Tidak ada batasnya. Baik, jadi seperti yang anak-anak jawab tadi, sabar ini memang tidak ada batasnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah di suatu ketika Nabi Muhammad ini ingin berjalan pergi menuju Ka'bah, ingin beribadah, dia ini diludahi oleh seorang kaum kafir Quraisy. Jadi ketika jalan dia diludahi. Kan? Kalau kita orang biasa udah pasti marah, ya kan? Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah bersihin, lewat aja Rasulullah. Hari besoknya lewat lagi Rasulullah, diludahin lagi, ditebarin duri sampai dia lempar kotoran. Apa yang Rasulullah lakukan? Apakah dia marah? Apakah dia mengutuk orang tersebut? Tidak. Tetapi yang dilakukan Rasulullah tetap membersihkan, tetap sabar. Bahkan suatu ketika Rasulullah ingin pergi lagi, Rasulullah itu heran, ini jalan bersih, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ngeludahin dia, nggak ada yang melempari dia kotoran. Kemudian Rasulullah mencari tahu kenapa dia ini tidak mengganggu Rasulullah. Akhirnya ketika Rasulullah mengetahui ternyata orang ini sedang sakit, teman-teman. Jadi ketika mengetahui orang tersebut sedang sakit, Nabi Muhammad ini pergi menghampiri orang tersebut, ketok pintu, Assalamualaikum. Itu yang sering meludahi Rasulullah ini, meludahi Nabi Muhammad ya. Dia sampai gemeteran, ketakutan kalau mengetahui itu adalah Rasulullah. Karena apa? Dia mengira bahwa Rasulullah pasti akan membalas dendam atas apa yang telah dia lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata tidak. Pas nyampe, bertanya kenapa kamu sakit, mana yang kondisi kamu, dibawain makanan sama Rasulullah. Itu bentuk akhlak dari Rasulullah dengan sabarnya itu. Lalu apa? Seorang ini merasa tidak mungkin katanya. Kalau orang biasa, kalau orang ini penipu atau pendusta mempunyai akhlak sebaik ini, ya. Jadi Islam itu adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang, sehingga membuatkan orang yang mengenalnya itu bisa mendapatkan hidayah. Kemudian di Taif, hadirin, ketika Nabi Muhammad juga hijrah, ya, di Taif itu Rasulullah dilempari dengan batu dan kotoran. Apa yang Rasulullah lakukan? Sampai kaki-kakinya ini berdarah. Jadi Rasulullah itu mengumpat di salah satu kebun kurma. Ya, itu malaikat penjaga gunung sampai marah. Ya Allah, izinkan aku ya Rasulullah, izinkan aku lempar ini gunung biar aku binasakan mereka. Apa yang Rasulullah lakukan? Jangan, katanya. Aku yakin dari keturunan mereka akan lahir orang-orang Islam, orang-orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah berdoa, Allahumma firli qaumi, ya Allah ampuni kaumku, Allahumma hdini qaumi, ya Allah berikanlah hidayah pada kaumku, fa innahu la ya'lamun, sungguh mereka tidak tahu ya Allah. Ya. Hingga sekarang Taif itu menjadi mayoritasnya itu orang muslim sekarang. Karena apa? Karena kesabaran Rasulullah pada saat itu. Kemudian kita yang selanjutnya, syukur. Nah, syukur ini adalah rasa terima kasih, pengakuan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, ya. Jadi syukur ini merupakan bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa diucapkan dengan lisan, kemudian diakui dengan hati, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Ya. Jadi kita itu harus senantiasa selalu bersyukur, ya. Kadang nikmat yang paling kita abaikan itu adalah nikmat yang sering ada pada diri kita sendiri, dan malah kita menginginkan nikmat yang belum ada pada diri kita itu. Jadi kasur yang kita anggap keras sekarang mungkin di kosan gitu kan, itu lebih baik daripada kasur empuk yang ada di rumah sakit gitu kan.
kita bisa bernapas dengan mudah sekarang lebih baik daripada kita harus memakai tabung oksigen seperti itu. Jadi itu seperti yang dikatakan Allah dalam Quran surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Kemudian yang selanjutnya ialah qanaah. Qanaah ini adalah sikap merasa cukup dan ridho atas rezeki pemberian Allah setelah kita berusaha maksimal. Nah, jadi qanaah merupakan sikap merasa cukup dan ridho atas segala keputusan Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kekayaan sebenarnya adalah kaya hati, yaitu merasa cukup. Jadi kita harus senantiasa selalu merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan, karena terlalu banyak nikmat yang telah Allah berikan itu kepada kita. Di sini saya akan membagi sekitar 4 kelompok saja. Di sini saya akan membagi kelompok, mungkin bisa berhitung dari Radit. 1, 2, 5. Tugas kalian itu ialah berdiskusi apa yang sikap yang harus kalian lakukan ketika kalian itu gagal dalam sesuatu gitu, gagal dalam merasakan kegagalan seperti itu. Sikap apa yang perlu kalian lakukan? Silakan berdiskusi. Waktunya mungkin 3 menit cukup kan? Ya, Pak. Baik, yang pertama kelompok 1 sudah selesai. Silakan presentasi. Baiklah izin. Jadi saya mewakili kelompok 1. Jadi untuk menurut kelompok kami, sikap yang harus kami lakukan adalah saat mengalami kegagalan adalah ikhtiar. Karena apa? Karena kita tidak boleh berhenti untuk berusaha. Justru setelah gagal, kita harus mencoba kembali dengan usaha yang lebih baik dan lebih bersungguh-sungguh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin selanjutnya kelompok 2. Siapa perwakilannya? Ya, silakan. Jadi Pak, untuk kelompok 2 itu kami memilih tawakal Pak. Karena menurut kelompok kami itu setelah kita berusaha dengan maksimal, jadi kita itu harus menyerahkan hasilnya kepada Allah Pak. Kita tuh harus yakin bahwa apapun hasilnya adalah jalan yang terbaik dari Allah untuk kita. Mungkin sekian Pak jawaban dari kelompok 2. Terima kasih Pak. Ya, bagus sekali jawaban Saudara Lukman. Lanjut kelompok 3. Baik, menurut kami dari kelompok 3, kami memilih untuk sabar. Karena saat gagal itu kita merasa kecewa, dan dengan sabar kita bisa tetap tenang dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 4. Mana perwakilannya? Baik, kelompok kami memilih syukur karena walaupun mengalami kegagalan, kita tetap harus bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Dengan bersyukur kita bisa lebih ikhlas dan tetap bersemangat. Terima kasih. Baik, seperti yang sudah kalian jawab tadi, ada yang menjawab ikhtiar, tawakal, syukur ya. Di sini aku akan menyimpulkan sebentar. Yang pertama yang dilakukan itu sudah pasti ikhtiar. Kemudian setelah kita berikhtiar, kita itu harus apa tadi? Bertawakal. Setelah kita bertawakal, kita juga harus perlu yang namanya sabar. Setelah sabar, kita mendapatkan apa yang telah kita usahakan tadi, misalnya berhasil, kita perlu yang namanya bersyukur. Kemudian apa itu qanaah?
itu merasa cukup Pak. Iya, benar sekali pintar Adit. Hebat Adit. Tumbuh lebih baik kok. Jelas ya? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita bakal tutup pembelajaran kita. Untuk menutup pembelajaran kita ini, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.